Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ribu keluarga menerima bantuan beras di Kabupaten Karangasem. Terdampak penjualan online, pengunjung pasar seni Sukawati Gianyar kini menurun. Berwisata menikmati keindahan air terjun Abangan di Kabupaten Gianyar. Bali memiliki senjata tradisional keris yang bentuknya mirip dengan keris di Jawa. Di Kabupaten Gianyar, perajin yang membuat keris masih lumayan banyak. Pandai Made Sabar adalah salah satu perajin di Desa Batuan Sukawati Gianyar yang masih menekuni pembuatan keris Bali. Keris buatan Sabar kualitasnya baik dan cukup dikenal luas. Dalam 1 bulan ia hanya mampu membuat 1 keris karena proses pembuatan mulai dari pemilihan, proses menempa hingga detail, serta pamor memakan waktu yang lama. Kalau untuk peminat, dari dulu memang banyak dari mancanegara, terutama dari Eropa. Kita juga punya peminat dari Amerika, Italia, dan Rusia yang banyak. Sampai sekarang masih Pak ya? Sampai sekarang yang masih masih tetap mesen itu dari Swedia. Swedia. Kalau keris sedikit Pak, kadang-kadang 1, 2. Tapi yang dari Swedia ini kita pesan supaya khususnya pisau berpamor itu masih tetap jalan gitu. Kadang-kadang sekali mesen itu sampai 100 gitu. Kalau dulu dia ngambil yang panjang Pak, tapi sekarang dia banyak yang mesennya ukuran 27 biar gampang dibawa. Pemesan keris buatan Sabar umumnya para pencinta seni serta orang yang menekuni dunia spiritual, termasuk dari negara Eropa, Amerika, hingga Rusia. Kalau menurut tamu yang mesen untuk keris utama, kalau dia tahu makna keris itu lain ya, dia tuh nyari yang khusus dengan sesuai dengan pasikotan, ukuran, pamor. Kalau untuk dekorasi kan dia senang hiasnya saja. Kalau memang dia spiritual, banyak yang dari Italia itu dia mencari yang khusus dengan tubuhnya dia. Apa kegunaan keris yang diperlukan. Jadi ada yang mencari makna dan juga hiasan Pak ya? Betul, yang ada di zaman. Untuk harga Pak berapa nih Pak? Ditawar dari termurah termahal? Kalau harga yang termurah kita jual dari kualitas yang biasa dari 1 juta sampai seterusnya. Berapa nih Pak? Kalau yang termahalnya Pak? Yang termahal sampai 100 juta Pak. Itu tergantung dari bahan dan juga hias-hiasnya itu yang mendukung keris itu untuk mempercantik klien, itu yang membuat keris lebih mahal. Menurut Sabar, justru saat ini banyak orang dari Swedia yang membeli keris buatannya. Mereka memesan hingga ratusan keris dengan berbagai macam ukuran. Harga keris bergantung bahan yang digunakan. Ada yang dijual seharga 1 juta hingga ratusan juta rupiah. Keris Bali memiliki berat yang lebih ringan dibanding keris Jawa. Selain itu ukurannya lebih lebar dan panjang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Masakan tradisional khas Bali juga banyak menggunakan buah pare sebagai bahan dasar untuk lawar. Biasanya lawar buah pare ini menggunakan daging ayam untuk konsumsi warga non-Bali. Menu ini diramu Idewa Gede Darmawan. Sehari-hari ia menjual lawar buah pare dengan daging ayam.
Pria yang tinggal di Desa Babakan, Kabupaten Gianyar ini sudah memiliki pelanggan setia. Karena lawar buah pare buatannya lezat di lidah pelanggannya. Saya terinspirasi membuat lawar pare ini karena di jalan pun, di warung pun tidak ada yang membuat lawar pare ini, karena saya terinspirasi dengan bumbu Rajang Bali, saya berkolaborasi. Nah, itu membuat saya membuat lawar pare ini sangat enak dan bisa dikonsumsi oleh kalangan masyarakat Indonesia semuanya. Jadi lawar pare ini saya coba untuk mengembangkan UMKM yang ada di Desa Babakan. Tidak semua orang menyukai buah pare karena rasanya yang pahit. Namun di tangan Darmawan, rasa pahit buah pare ini tidak terasa karena bercampur bumbu Bali yang ia rajang sendiri. Selama ini Darmawan tidak mempunyai warung. Lawar buah pare buatannya ia jual secara daring. Ia baru memasaknya bila pesanan datang, sehingga rasanya lebih enak dan segar. Jadi ini menggunakan bumbu khas Bali ya? Menggunakan bumbu khas Bali karena bumbu khas Bali ini saya racik, saya gunakan setiap hari untuk pembuatan yang lainnya. Ini jual berapa per porsi? Per porsi saya jual, kalau ada orderan saya jual per porsi sekitar Rp15.000. Sebelum dimasak, buah pare dipotong sesuai ukuran. Setelah dicuci, buah pare ini dicampur daging ayam rebus yang sudah dicincang. Lalu ia campur dengan bumbu rajang racikannya. Proses pembuatannya tidak mencapai 1 jam. Lawar pare sudah bisa disantap. Tentu yang membedakannya, rasa dari racikan bumbu Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar tidak hanya tersohor karena senimannya, namun Gianyar juga memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Sebagian objek wisata sudah lama dan terkenal, namun sebagian lagi masih baru dan belum banyak dikunjungi orang. Air terjun Abangan adalah satu objek wisata di Gianyar yang tergolong baru. Bahkan mencarinya di situs atau media sosial masih sulit. Dari kota Denpasar ke air terjun Abangan bisa ditempuh sekitar 1 jam. Tidak terlalu jauh. Seperti air terjun pada umumnya, pengunjung bila ingin menikmati air terjun ini harus menuruni anak tangga atau bukit sekitar 100 meter. Namun lahan persawahan dan pepohonan yang rimbun membuat perjalanan tidak terlalu melelahkan. Tinggi air terjun Abangan ini sekitar 15 meter sehingga airnya cukup deras. It's very good. I will recommend this waterfalls for people to visit, Yeah, it's very good. This is your first time for here? Yeah, this is my first visit to Bali with my wife. This is for honeymoon. Yeah. Air terjun Abangan ini dikelola desa adat dan masih baru, sehingga belum banyak wisatawan yang berkunjung. Ini dibuka semenjak COVID tahun berapa sih? Semenjak COVID ya mulai Ya. sudah dibuka ya, secara umum ya Pak ya? Ya, ini tingginya sekitar 15 meter. 15 meter. Jadi tamu apa yang sudah mulai berkunjung ke sini Pak? Tamunya belum begitu ramai, tamu asing kebanyakan, tamu lokal jarang. Tamu asing dari mana aja Pak? Sementara Amerika, Rusia, kadang-kadang dari Prancis. itu hari-hari apa aja Pak paling ramai Pak? Dia berkunjung ke sini. Biasanya kalau paling ramai setiap 1 minggu. Sabtu Minggu ya. Ini tiket masuknya berapa Pak? Tiket masuk 20.000. 20.000. Ini turunannya berapa meter dari atas ke bawah Pak? Turunnya dari atas mungkin ada 150 meter dari atas. 150 meter ya ke bawah Untuk ini. di sawah, ladang, bisa 150. Ini dibuka dari jam berapa Pak? Dibuka mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Di Kabupaten Gianyar sendiri ada 5 objek wisata air terjun. Sebagian bahkan sudah terkenal hingga ke mancanegara.
Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.